Shalom adik-adik, selamat pagi. Iya, apa kabar hari ini? Pasti Tentu luar biasa ya. Iya, pasti luar biasa ya Kak Yoga ya. Sukacita untuk adik-adik semua. Dan saat ini, hari ini kita akan merayakan apa Kak Yoga? Ibadah sekolah minggu memperingati Paskah. Iya, hari ini kita perayaan Paskah untuk anak-anak SHM Agape. Puji Tuhan, kita tetap bisa menyelenggarakan walaupun adik-adik tetap di rumah dan kakak-kakak sekolah minggu semuanya tetap senantiasa setia untuk melayani adik-adik. Baik, untuk kita hari ini akan dipimpin oleh pendetanya. Pendeta pembina kita adalah Ibu Yulience. Nanti akan membawakan kita dalam cerita Paskah. Nah, adik-adik silakan duduk yang rapi, siapkan Alkitabmu, siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah Paskah kita dengan mengawali lagu pujian kita. Apa Kak Yoga? Yesus itulah satu-satunya, dan Senin sampai Minggu. Silakan musik Kak Brian. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi ya, lebih ceria. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Berikutnya Senin sampai Minggu. Senin Selasa, Engkau tetap Raja, Rabu Kamis, Engkau yang termanis, Jumat Sabtu, ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku adalah Yesusku, setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku adalah Yesusku, setiap detik jantungku Yesus segalanya. Satu lagi ya. Senin Selasa, Engkau tetap Raja, Rabu Kamis, Engkau yang termanis, Jumat Sabtu, ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap detik jantungku Yesus segalanya. Iya, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Kak Apri. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya dan juga tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini kami masih boleh diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah Paskah.
yang mana kami boleh tetap bisa melaksanakan pada hari ini Tuhan. Tuhan, melalui ibadah Paskah ini ingatkan kami selalu bahwa kasih Tuhan sungguh luar biasa bagi kami. Engkau rela mati di kayu salib dan bangkit bagi kami semua. Dan Tuhan, dalam ibadah Paskah kami pada minggu hari ini, kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Dan Tuhan, firman Tuhan yang akan kami dengarkan nanti boleh menjadi teladan bagi hidup kami, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, kami tanam dalam kehidupan kami dan kami praktikkan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, puji Tuhan, adik-adik yang sudah setia ikut dengan kakak-kakak sekolah minggu untuk menyaksikan ibadah sekolah minggu, dan saat ini kita merayakan Paskah. Dan Kak Yoga, bagi adik-adik yang baru bergabung, silahkan apa Kak Yoga? Like dan Comment, subscribe, dan Iya. tiap hari minggu pasti kita akan Oke. ibadah sekolah minggu. Iya. Nah, Kak Yoga, dalam perayaan Paskah ini kita nanti tetap akan bagi-bagi bingkisan dan tempo hari bagi adik-adik yang sudah mengikuti lomba, akan diumumkan melalui grup WA apa Kak Yoga? Grup WA sekolah minggu Agape. Iya, dan nanti juga kakak-kakak sekolah minggu akan menyampaikan juga di grup WA jemaat ya bagi pemenang lomba. Ya, baik, sebelum kita mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Yulian JSDH, kita akan angkat pujian, satu pujian dulu. Ya Yesus baik. Silakan Kak Brian musik. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Gadis sungguh, gadis sungguh, gadis sungguh, di sungguh tuli. Ya, kita ulang lagi ya. Lebih hikmat, lebih menghayati. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Gadis sungguh, gadis sungguh, gadis sungguh, di sungguh tuli. Hitas pulih, hitas pulih, hitas pulih, di sungguh tuli. Hilang bisa, hilang bisa, hilang bisa, di sungguh tuli. Ya Yesus baik, ya Yesus baik, ya Yesus baik, Dia baik buat Iya. gadis sungguh, gadis sungguh, gadis sungguh, di sungguh tuli. Hitas
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita dari Ibu Pendeta, marilah kita membaca Alkitab terlebih dahulu. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai 6 dengan perikop kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring." Amin. Halo adik-adik semua. Shalom. Halo. Apa kabar? Tentu semua baik. Iya. Hari ini kita bersama-sama untuk merayakan Paskah sekolah hari Minggu di Jemaat Agape. Tentu kita bersukacita, kita bergembira, kita memuji Tuhan. Karena itu duduk dengan rapi, dengarkan baik-baik, disimak, nanti diceritakan kembali ke orang tuanya, ke kakaknya, atau ke teman-temannya. Tadi kakak Cece sudah membaca firman Tuhan untuk kita, yaitu dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai yang ke-6. Di sana bercerita tentang apa? Tentang kebangkitan Kristus. Baik, adik-adik yang manis, yang tampan, dengarkan baik-baik. Tatkala itu pada hari Jumat, Yesus disalib. Dia tidak hanya disalib saja. Di sana dia dihina, diejek, diolok-olok. Tangannya juga direntangkan, namanya juga disalib. Tangannya direntangkan, kemudian dipaku kiri kanan. Terus kepalanya juga diberi dengan mahkota dari duri. Kita bisa merasakan adik-adik bagaimana sakitnya kepala yang dililit dengan duri tersebut. Dia disalib sampai mati di kayu salib. Ya setelah dia mati, kalau yang lain, kalau disalib, orang yang paling berdosa dibiarkan di atas salib sana. Kemudian dia dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai. Tetapi Yesus tidak. Ketika dia mati pada hari Jumat, ada seorang kaya yang bernama siapa? Yusuf. Ada seorang kaya yang bernama Yusuf. Dia meminta kepada Pilatus, kepada gubernur, untuk menurunkan mayat Yesus yang sudah mati itu tadi, kemudian dikubur. Ketika dikubur, dia ditutup dengan batu yang sangat besar. Kalau satu orang, dua orang tidak bisa membukanya, tidak bisa mengangkatnya. Apalagi kalau ibu-ibu. Nah sekarang guru-guru sekolah minggu atau kakak-kakak kita ini banyak yang ibu dan nona-nona. Tapi juga ada laki-lakinya yang tampan-tampan. Ada 3. Mereka setia untuk mengajar. Nah, saya katakan tadi, kalau ibu-ibu ini tidak bisa
untuk membuka tutup kubur Yesus. Tetapi orang-orang yang tidak suka dengan Yesus atau juga pemerintah ketika itu, terutama Bapak Pilatus, dia tidak membiarkan kubur Yesus ditinggal begitu saja ketika Yesus dikubur. Kubur itu harus dijaga oleh prajurit-prajurit. Tahu kalian prajurit-prajurit? Tahu? Apa? Tentara? Polisi? Ya sejenis itulah. Prajurit-prajurit ini disuruh oleh Bapak Pilatus untuk menjaga kubur Yesus. Baik. Dan itu pada hari Sabat, supaya jangan ada yang mencuri mayat Yesus atau memindahkan mayat Yesus. Tetapi ada ibu-ibu, mereka ini setia kepada Yesus. Mereka merasa sedih sehingga pada hari Minggu sebelum fajar menyingsing, tahu kalian sebelum fajar menyingsing itu apa? Ya, sebelum matahari terbit, masih gelap. Kalau dikatakan di sini Yesus mati, perkirakan dari jam 3 sampai dari jam 9 sampai jam 3 sore. Dan di sini pada hari Minggu, berarti ada 3 hari. Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, pada hari Minggu di dini hari, perempuan-perempuan yang mencintai Yesus, mengasihi Yesus, mereka bermaksud untuk datang ke kuburan Yesus. Dan perempuan-perempuan atau ibu-ibu ini yang dikatakan sebagai Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, mereka pergi tidak dengan tangan kosong sebenarnya, tetapi mereka membawa rempah-rempah. Tahu kalian rempah-rempah? Siapa ibunya yang suka memasak? Yo, tentu ibunya suka memasak semua. Salah satunya rempah-rempah itulah yang dipakai, yang dibawa oleh perempuan-perempuan atau yang dibawa oleh Maria Magdalena dengan Maria yang lainnya. Tujuannya adalah untuk mengawetkan. Kalau sekarang mayat diawetkan dengan apa? Dengan apa? Formalin. Tapi kalau dulu mungkin belum ada yang namanya formalin. Sehingga ibu-ibu ini atau perempuan-perempuan yang dikatakan Maria Magdalena dan Maria yang lainnya, pagi-pagi buta mereka membawa rempah-rempah, mereka mau mengawetkan mayat Yesus. Tujuannya supaya mayat itu tetap baik, supaya tetap utuh, karena mereka mengasihi, mereka mencintai Yesus itu, supaya mereka tetap bisa melihat. Dan mungkin dalam pikiran mereka, kalau kita sampai di kuburan nanti, siapa sih yang bisa membuka tutup kuburan itu? Apakah kita bisa untuk membuka tutup kuburan itu? Mereka berkecamuk berpikir. Tetapi ketika mereka sampai, mereka menang. Kubur kosong. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka sampai, terjadi gempa bumi. Dan sebelum itu mereka melihat ada orang di situ yang pakaiannya putih berkilat.
Walaupun sebelumnya mereka mengira orang itu adalah penjaga taman, tapi bukan. Anak-anak yang dicintai, dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya katakan tadi terjadi gempa yang dahsyat, yang hebat. Ada malaikat Tuhan yang turun, kemudian dia duduk, kemudian dia menggulingkan batu tempat sebagai penutup kubur Yesus. Dan Yesus sudah tidak ada lagi di sana. Sudah barang tentu mereka kacau balau, mereka sedih. Mereka berpikir, siapa orang yang berani mengambil mayat Yesus? Siapa orang yang telah memindahkan mayat Yesus? Itu mungkin yang ada dalam pikiran mereka. Tetapi orang yang berpakaian putih berkilau tadi seperti salju, dan mereka sangat gentar, mereka sangat ketakutan. Lalu dia mengatakan, janganlah kamu takut, karena Yesus yang mati, yang dikubur, sudah hidup, sudah bangkit dari antara orang mati. Seperti apa yang telah dikatakannya kepada murid-muridnya, kepada pendengar-pendengarnya. Dia sudah jauh-jauh hari mengatakan bahwa ketika dia lahir, kemudian dia akan tidak diterima, kemudian dia disiksa, dihina, disalib, dikubur. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, mereka terkejut, mereka sangat ketakutan. Yesus yang disalib itu sudah tidak ada di dalam kubur itu. Dia telah hidup kembali. Dia benar-benar ajaib. Dia benar-benar Tuhan yang memberi keselamatan bagi kita. Nah, sekarang adik-adik, setelah mendengar bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati, bagaimana sikap kita? Apa yang kita lakukan? Baik, tentu kita bersukacita, kita berbahagia, kita bersukacita karena hari ini tetap diberi kesehatan, kekuatan. Kita tetap boleh merayakan Paskah dalam kondisi corona. Iya, dalam kondisi corona katanya. Ada yang mengatakan karena dia tidak bisa mendengar, tetapi hanya bisa membaca. Dia ngomong dengan saya, Kak, kalau tidak, apa tulisannya? Bukan, apa tulisannya itu? Corona, corona, ya. Dia membaca ejaannya itu. Kalau tidak itu banyak orang. Nah, kita bersyukur pada hari ini kita boleh merayakan Paskah kembali, tetapi kita tidak bisa apa? Ayo, siapa yang tahu? Kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, tetapi kita tetap semangat menerima kebangkitan Kristus yang memberi keselamatan bagi kita. Nah, sekarang kita juga harus setia. Salah satunya apa? Ikut
sekolah minggu. Di sana kita belajar berdoa bersama, menyanyi bersama, mendengar cerita tentang Tuhan Yesus dan banyak yang lainnya. Karena itu adik-adik, ayo kita bangkit. Ayo kita bersama-sama memuji Tuhan. Ayo kita bersama-sama bersukacita. Dan juga kita senantiasa belajar untuk mendengarkan nasihat orang tua kita, melakukan apa yang diajarkan, dan mengingat supaya kita jangan seperti mereka ini tadi. Mereka tidak ingat bahwa Yesus sudah menceritakan kepada mereka bahwa dia akan bangkit. Tetapi kita mengingat kembali. Baik, kita bersama berdoa supaya dalam waktu dekat ini kita kembali bersama-sama untuk sekolah minggu bersama-sama di gereja. Iya, itulah cerita kita pada hari ini. Yesus memberi kemenangan kepada kita. Yesus menjadi juru selamat kita. Yesus membebaskan kita dari dosa. Salah satu dosa yang kita lakukan apa? Apa? Satu saja. Kakak mau dengar atau ibu mau dengar? Satu saja. Apa? Jangan berbohong. Nah itu. Baik. Demikian cerita kita pada hari ini. Kita berdoa. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sahabat kami anak-anak yang setia. Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang memberi kami kebahagiaan dan sukacita. Kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur. Kami belajar senantiasa untuk menyerahkan hidup kami dalam kesederhanaan kami, dalam keterbatasan kami, dalam doa dan permohonan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau telah memenangkan kami dari segala persoalan yang kami hadapi. Terlebih ketika pandemi melanda kehidupan ini. Sudah barang tentu ada perubahan-perubahan terjadi di sekitar kehidupan kami. Kami tidak bisa lagi sekolah minggu di gereja bersama dengan kakak-kakak yang mengajar kami, bersama dengan teman-teman kami, diantar oleh orang tua kami. Kami tidak bisa lagi belajar di sekolah, tatap muka langsung dengan Bapak Ibu guru kami. Namun Tuhan, semuanya itu tidak menghalangi semangat kami, karena Tuhan memberi kami kasih, memperhatikan kami, sehingga kami tetap boleh belajar di rumah kami secara live streaming. Kami bisa sekolah minggu pun secara live streaming. Kami memohon Tuhan memulihkan keadaan ini. Kami percaya Tuhan menyendengkan telinga dan mendengarkan setiap permohonan kami. Melalui kebangkitan Kristus yang kami rayakan sebagai Paskah pada hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berdoa kepadamu, terutama sekali buat kedua orang tua kami, biar mereka diberi kesehatan, kekuatan, mereka boleh mengajar kami dengan sukacita, mereka mencukupkan kebutuhan kami anak-anak mereka karena berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan juga memberi kesehatan, kekuatan bagi anak-anak kami
supaya mereka tetap semangat, tetap sukacita, tetap bergembira. Walaupun dalam keadaan kehidupan mereka saat ini mungkin mereka merasa bosan, mereka mau berjalan-jalan, mereka mau ke belanja, mereka mau sekolah, mereka mau sekolah minggu. Oh Tuhan, tolonglah semuanya supaya dipulihkan kembali. Demikian juga Bapa dalam surga, kami mau serahkan kakak-kakak yang mengajar kami di sekolah minggu. Tuhan memberi hikmat, kepandaian kepada mereka, karena kami tahu mereka mengajar kami dengan tulus. Mereka memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk mengenal Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat juga bagi anak-anak. Karena itu Tuhan, hadirlah dalam kebersamaan kami, biar kami tidak malas, biar kami tidak hanya bermain, tetapi kami sungguh-sungguh untuk menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam kasih Tuhan. Biarlah sekolah minggu kami tetap bersemangat. Terima kasih Tuhan atas semuanya. Inilah doa kami yang kami serahkan di dalam Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang ada kesempatan untuk kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Nah, buat adik-adik di rumah bisa juga mengumpulkan persembahan syukurnya, dimasukkan dalam amplop, nanti diserahkan kepada orang tuanya. Nanti orang tuanya diserahkan ke gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan syukur kita menyanyi yuk dengan satu lagu, yaitu dengan judul Ada Satu Sobatku Yang Setia. Musik keberayaan.
kami yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib, sehingga Kau bangkit kembali untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami ya Tuhan, anak-anak-Mu dapat dibebaskan, dapat diselamatkan dari maut. Ya Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan syukur kami. Terimalah persembahan syukur kami ya Tuhan, terlebih hidup kami serahkan sepenuhnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Ya Bapa, kami juga telah selesai melaksanakan ibadah sekolah minggu kami, terutama dalam Paskah. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya pada minggu-minggu selanjutnya kami dapat kembali untuk membimbing adik-adik kami bersekolah minggu walaupun lewat streaming YouTube. Ya Tuhan, inilah doa dan seru kami serahkan doa kami ini dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Iya adik-adik, hari ini kita sudah selesai ibadah Paskah kita, perayaan Paskah anak-anak sekolah minggu ya. Dan jangan lupa nanti kakak-kakak sekolah minggu akan mengumumkan pemenang lomba pada waktu yang sudah lewat. Dan saat ini kita akan mengakhiri ibadah perayaan Paskah kita. Tapi adik-adik jangan lupa, tadi Ibu Pendeta kita, Ibu Pendeta Yuliance sudah bercerita dan pesannya sangat baik sekali untuk kita semua. Walaupun dalam masa pandemi atau si corona katanya tadi ya, tetap semangat ya Ibu ya. Iya, si corona ya, corona kata Ibu tadi. Nah adik-adik jangan takut, Tuhan Yesus tetap menjaga kita dan adik-adik pun tetap setia untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kita walaupun hanya di rumah saja. Dan satu juga lagi tadi pesannya, Tuhan Yesus tidak menyukai adanya dosa. Dan salah satunya tadi apa Bu? Jangan berbohong. Tuh, tak boleh matanya melotot tuh kata Ibu tadi tuh, tidak boleh berbohong. Iya, salah satu itu ya, hanya contoh yang ringan saja dan lain-lainnya pun adik-adik pasti tahu dan yakin Tuhan Yesus selalu menjaga kita dalam keadaan apapun. Baik, kita akan menutup ibadah perayaan Paskah kita dengan 2 lagu pujian. Satu, Girang-girang besar, kemudian yang kedua, Tanda aku di kaki dan tangan. Silakan musik Kak Brian. Kira
semua sudah Tuhan berikan untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Iya, sekali lagi ya. Lebih semangat nih. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan minta untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Iya, terima kasih. Silakan Ibu Pendeta. Hai, apa kabar? Tentu sukacita. Iya. Pesan dari kakak-kakak, tetap semangat, semangat. Dan ayo kita rajin-rajin sekolah minggu. Jangan malas. Tetap semangat walaupun di rumah saja. Iya. Terima kasih. Terima kasih.